Halo, selamat malam. Jadi kali ini saya akan berbagi sedikit tips buat teman-teman yang baru akan memulai dalam pembuatan meja kombinasi resin. Jadi saya akan berbagi sedikit tips yang mungkin kedengarannya begitu sepele, tapi sangat penting juga dan berpengaruh juga terhadap hasil dalam pembuatan kerajinan tersebut. Jadi sebagai ilustrasi, saya mempunyai dua potongan kayu. Jadi kita ibaratkan nanti ini kita akan membuat meja ya. Jadi kiri dan kanannya ini kayu, sedangkan tengahnya kita akan melakukan pengecoran menggunakan resin polyester. Seperti yang kita ketahui, resin polyester itu salah satunya mempunyai sifat adanya penyusutan gitu ya. Jadi karena itu kita harus bisa juga mensiasati, karena seperti kita tahu pabrik resin nggak ada yang khusus ya, nggak ada yang khusus bikin resin untuk bikin meja. Mereka bikin untuk general purpose, jadi istilahnya secara umum gitu. Ya pintar-pintar kita aja istilahnya mengolah resin ini buat apa gitu. Makanya di situ kita perlu mempelajari karakternya, menyesuaikan gimana caranya supaya tidak terjadi kegagalan. Nah, jadi oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Jika kita akan melakukan pengecoran bagian tengah, ya kan, kayu itu paling nggak harus kita klem ya, kita klem. Fungsinya apa? Supaya nanti kayu nggak keangkat atau nggak bengkok atau melintir sewaktu proses pengecoran resin, karena dalam proses pengerasan kan akan terjadi reaksi panas yang bisa menyebabkan kayu itu menjadi bengkok. Makanya perlu kita klem agar nanti kayu itu nggak bengkok. Tapi teman-teman harus ingat, kalau kita melakukan pengecoran bagian tengah, yang diklaim jangan dua-duanya ya. Jadi cukup satu aja, satu bagian yang contohnya atau sebelah kiri atau sebelah kanan yang kita klaim, yang satunya lagi jangan kita klaim, cukup kita kasih pemberat. Pokoknya pemberat yang kira-kira bisa menahan supaya kayu itu nggak melengkung. Itu alasannya kenapa nggak boleh diklaim dua-duanya. Karena saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi ketika kita tuang resin itu, resin polyester, dia akan mengalami penyusutan, ya kan? Kalau seandainya dua-duanya kita klem, otomatis sewaktu resin ini akan menyusut, ya kan, dia proses keras dan ada reaksi menyusutnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau isolatornya itu kuat, ya kan, resin dengan kayunya akan menempel bagus. Tapi karena dia ada efek penyusutan, dia akan retak, resinnya akan retak. Tapi kalau isolatornya lemah, ya kan, bisa jadi nanti resin dan kayunya nggak nempel. Jadi ada renggangan nanti antara resin dan kayunya. Solusinya gimana? Yang seperti saya sebutkan tadi, kita klem di sini, kita kasih pemberat di sini. Sewaktu terjadi reaksi keras dan penyusutan, jadi yang sebelah sini akan bergerak sedikit. Nah, gitu dia nanti. Istilahnya kita meminimalkan terjadinya retak atau pecah pada resin polyesternya. Sehingga kondisinya nanti pas keras aman. Jadi memang itu sebabnya teman-teman waktu pengecoran pasti melihat. Pertama teman-teman ukur lebarnya setelah keras pasti ada penyusutan. Ya karena itu pasti berkurang lebarnya. Karena apa ya? Karena penyusutan itu dia menarik seperti ini. Ya kan? Nah, di situ teman-teman harus pahami ya. Jadi ini metodenya memang kedengarannya sepele aja ya, tapi sangat penting sekali ya. Nah, sekian tips dari saya. Ya sebenarnya tips ini sudah banyak juga diketahui sama yang udah profesional jauh di atas saya gitu ya. Ya kan, paling nggak saya bisa memberikan sedikit tips yang bisa bermanfaat untuk kemajuan peresinan di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya.